Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Aulia dari Prodi Sastra Inggris. Akan sedikit menjelaskan tentang revitalisasi nilai kebangsaan dalam semangat nasionalisme. Silakan menyimak. Melihat sejarah, dapat kita amati bahwa mahasiswa selalu mempelopori suatu kejadian ataupun momentum seperti Sumpah Pemuda. Namun, degradasi moral dan nilai kebangsaan perlahan mengikis marwah dan semangat para kaum mahasiswa yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan kurangnya filtrasi terhadap budaya asing. Bahkan sekarang banyak tumbuh paham yang dapat mengikis kedaulatan negara. Kita sebagai mahasiswa harus melawan dan memberantas paham-paham tersebut. Untuk mencegah paham-paham tersebut, kita harus meningkatkan kesadaran dan pahaman kita terhadap nilai nasionalisme yang berarti cinta akan tanah air, nilai yang menjunjung persatuan dan kesatuan, toleransi, berbineka tunggal ika, dan berpancasila. Yang selanjutnya adalah 4 pilar bangsa, yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkan, atau dengan kata lain, apabila seseorang memiliki kesadaran yang mendalam tentang ideologi, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakan ideologi tersebut. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Dan yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang baik. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar atau suatu landasan. Pilar bangsa yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan pemerintahan negara, Pancasila dalam ini tidak hanya sebagai suatu pemikiran filsafat dan dasar negara, melainkan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut ideologi. Filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum. Maka dan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut ideologi. Filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum. Maka semua pola penyelenggaraan negara akan bertumpu pada Pancasila. Dalam kedudukan seperti ini, Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis, dan politis. Dalam kapasitas ini, Pancasila telah direferensikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengidealkan bentuk negara kesatuan. Terus pilar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yaitu mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitanya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku, bangsa, dan budaya, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, dalam negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi tetap terintegrasi dan kemanunggalan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika yaitu mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitanya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku, bangsa, dan budaya, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa. Memasuki subbab yang kedua, yaitu membumikan moderasi beragama dalam dunia kampus. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya ini, sikap yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan kesamaan secara sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok atau agama. Ancaman negara berasal dari
globalisasi dan Islamisme yang biasa disebut dua fundamentalisme atau yang berarti pasar dan agama. 4 nilai utama yang menjadi inti gerakan moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan, dan kearifan terhadap budaya lokal. Moderasi beragama pada dasarnya tidak bisa terlepas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang merupakan paham moderat. Bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah berarti para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma atau kesepakatan para ulama. Visi moderasi Islam yang merupakan tawaran paradigma dan konsepsi yang ideal baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Sebab moderasi Islam tidak hanya tentang atau terhenti dan sebatas wacana dan paradigma semata, melainkan moderasi dapat mengejawantah dalam bentuk gerakan atau movement. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Farsi Aulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.